Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilah dun istaghfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Summa abaina wa mahadin wa jaddi wa jaddan asadina wa amlina wa unsina wa ulai wa syarakin wa malaikal qarabin. Khususan likatil salihah wa salahaja sya'ulul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah wa ta'ala rasulillah wa an washabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Al-mukarramun para ustaz, tuan guru, tuan imam yang berbahagia, tuan berisi surah dan ahli jatuh kuasanya. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali. Pada bulan lepas, kalau tidak silap, kita bicara tentang pergaulan. Dan sekali ini saya akan lanjutkan, tetapi kita tengok dalam kitab lain, yaitu dalam kitab Nashaikhul Ibad, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Sayati zamanun ala ummati yuhibbunal khamsan wa yansa'una khamsan, yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-uqba, wa yuhibbuna ad-dur wa yansawna al-qubur, wa yuhibbuna al-mal wa yansawna al-hisab, wa yuhibbuna al-iyal wa yansawna al-khur, wa yuhibbuna al-nafsa wa yansawna Allah. Hum minni bura'un wa ana bari'u minhum." Sadaqah Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah SWT, dalam hal ini Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, telah memberi peringatan pada kita bahwa nanti di akhir zaman, nah kita sudah insya Allah termasuk akhir zaman, sudah sekarang ini melihat suasana yang sudah semakin banyak bahaya, banyak malapetaka, banyak ujian, banyak bala dan sebagainya. Ini tanda-tanda yang sudah luar biasa. Maka sudah sewaktunya lah kita juga mengambil berat dan kemudian berhati-hati sedikit untuk menghadapi hari yang sebenarnya. Di sini Nabi mengingatkan pada kita dengan sabdanya, "Sayati zamanun," akan sampai, akan tiba satu masa di mana umatku mencintai 5 perkara dan melupakan 5 yang lain. Tuan-tuan dan puan sekalian, 5 perkara itu yang disukai apa? Pertama, hibunad dunya wa yansawna al-uqba. Pertama, mereka mencintai dunia dan melupakan akhirat. Realitas atau realiti masyarakat kita, apapun kedudukannya, bahkan kadang-kadang yang paling menyedihkan justru itu ada di kalangan kita sendiri. Sangat mencintai dunia. Dunia itu isinya 3 ta: harta, tahta, dan wanita. Itulah dunia. Salah satu saja, kalau kita mencintai, sudah bisa menggugat kedudukan kita di akhirat. Ini terlalu banyak, buktinya boleh dilihat di depan, belakang, kanan, kiri kita sudah ada. Kadang-kadang kita bertemu yang sangat memeningkan kepala ini, kalau itu adalah golongan kita yang sudah paham dengan agama. Berbicara untuk bagaimana kita mementingkan akhirat, tapi nyatanya tatkala dia punya harta, apalagi diberi tahta, dan punya wanita yang cantik dan populer, sudah hampir hilang. Jadi ini maknanya sudah benar-benar di akhir zaman ini, kedudukan ini sudah wujud. Dunia didahulukan, segala-galanya didahulukan, tanpa
memikirkan rasa malu, rasa segan bahwa nanti akan dibalas di akhirat, akan dituntut di akhirat. Karena setiap 1 inci yang kita miliki dengan cara yang tidak benar, tidak ikut ajaran Allah SWT, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Terlalu banyak, Tuhan sekalian, orang yang mencintai dunia. Maka dari itu, Tuhan San, Nabi sendiri mengatakan kepada kita, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia sumber dari segala malapetaka. Cinta, C-I-N-T-A, cinta. Itu kata Imam Al-Ghazali adalah mendahulukan sesuatu dari yang lain. Jadi kalau orang sudah mencintai dunia, automatically dia akan meninggalkan akhirat. Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, ويحبون الدور وينسون القبور. Meninggalkan atau mencintai, minta maaf, mencintai rumah-rumah dan meninggalkan kubur. Kita melihat siapa orang yang tidak membesarkan dan meningkatkan rumah. Wajar itu manusiawi, siapapun juga. Kemudian asas itu sangat diperlukan. Ya, tempat tinggal, pakaian, kehidupan yang layak, itu wajarlah. Tapi kalau disebutkan mencintai rumah-rumah, sehingga kita tidak, atau hampir tidak percaya, tidak masuk akal. Orang yang mencintai rumah itu contoh begini. Tuan-tuan, kita duduk di Lembah Kelang. Sudah punya banglo atau kondo. Cukup? Ya enggak. Dia minta di Production sana 1 lagi. Di Desaru sana 1. Di Langkawi 1. Tak punya Langkawi? Pergi ke Kota Kinabalu, ingin pula ada di Kota Kinabalu. Nanti pergi ke Jepun, pergi Australia, pergi Britain. Bayangkan pastikan cukup? Ya, tidak akan pernah cukup. Itulah rumah. Saya punya seorang murid, ya kenal Tan Sri, tahu saya disebut namanya lah. Dia punya rumah banglo luar biasa. Langkawi ada, Production ada, Desaru pun ada, PJ pun ada. Di luar negeri, di Australia ada. Satu ketika saya diajak ke Desaru, di Johor sana. Masya Allah, rumahnya indah, luar biasa. Yang menunggu 2 orang suami istri. Setelah saya lihat di situ, saya panggil 2 orang ini. Pakcik dan Makcik duduk sini. Makcik dan Pakcik kerja dengan Tan Sri dah berapa tahun? Oh, sudah 5 tahun, Ustaz. 5 tahun, Masya Allah. Dah pernah balik Indonesia? Ya, setiap tahun diizinkan balik sekali. Enak duduk sini, seronok sekali. Selama Makcik dan Pakcik duduk di sini, keluarga Tan Sri datang di sini berapa bulan sekali? Tidak pasti, Ustaz. Kadang-kadang 3 bulan sekali. Kadang-kadang ya 2 bulan atau sebulan sekali. Berapa hari duduk sini? Paling lama 1 minggu, Ustaz. 1 minggu. Jadi bermana 23 hari. Kamu duduk bersama istri? Bersama, iya. Kerja kamu apa? Ya, pagi-pagi bersih-bersih taman. Lepas itu jogging. Petang-petang main layang-layang dan jalan di pinggir laut. Subhanallah. Tuhan, perhatikan. 2 orang ini, bayangkan Tuhan. Itulah dunia. Itu Tuhan sekalian. Banyak orang mencintai rumah, tapi melupakan kubur. Oleh itu Tuhan sekalian, tolong dong. Silakan pengen rumah yang layak. Karena memang kita diperintah secara langsung Allah Ta'ala bahwa kita berdoa tiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah
Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia bahagia, akhirat bahagia, bebas dari api neraka. Bahagianya dunia itu apabila kita punya 6. Pertama, punya istri yang solehah. Kedua, punya rumah yang besar dan selesa. Ketiga, punya kendaraan yang canggih. Keempat, punya jiran yang sepakat. Kelima, punya putra-putri yang soleh dan solehah. Sudahlah handsome, macung, ganteng, sarjana, soleh dan solehah. Dan yang keenam, rezekinya tidak jauh dari tempat tinggalnya. Ini luar biasa. Dan berusaha berlebihan. Rumahnya begitu banyak dan tidak tempati. Bagaimana Tuhan sekarang? Tapi ini bukan seorang dua. Bila dia punya title macam itu, rumah yang diagungkan. Dan lupa daripada kubur. Yang itu akan menjadi tempat transit yang pasti didatangi. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan sekalian, wa yuhibbunal mal wa yansawna hisab. Suka banget, suka benar tentang harta. Kalau mencari harta, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, malam jadi siang. Musing-musing macam tuyul. Lupa masjid, lupa surah, lupa hukum hakam. Entam kromo saja. Yang penting aku kaya. Yang penting dapat duit. Ini dengan cara zalim ke, dengan cara menghina teman ke, menendang saudara sendiri ke, tak kisah. Ini terlalu banyak manusia macam ini. Mereka bukan orang bodoh, Tuhan-Tuhan. Mereka bergelar profesor, doktor, engineer, lawyer, and so on. Tapi berebut untuk mendapatkan harta dan tidak ada rasa malu. Ini hak atau tidak untuk mendapatkan harta. Dan lupa daripada hisab. Padahal segala sesuatu yang kita usahakan ada perhitungannya, Tuhan-Tuhan. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan, La tazalu qadama abdin yawmal qiyamat hatta yus'ala an arba'in. An umri fima afnah, wa an jismi fima ablah, wa an ilmi ma'adha amilabih, wa an mali min aidak taswaf bi'anfaqah. Bayangkan Tuhan. Tidak akan berganjak kedua kakak cucu Adam di hari kiamat nanti. Selagi belum lulus dari 4 soalan. Pertama dari masa, digunakan untuk apa selama ini? Dikasih umur sampai 80 tahun, 90 tahun, digunakan untuk apa? Kedua daripada anggota badan ini. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki, Tuhan-Tuhan. Jangan main-main. Segala perjalanan Tuhan sekalian, apa menggunakan uang yang tidak betul, berhati-hati. Dan yang ketiga daripada ilmu. Setelah jadi ustadz, jadi tok guru, jadi tok kiai, tok ulama, jadi profesor, dokter, digunakan apa ilmu itu? Untuk membela agama Allah atau untuk menghancurkan? Untuk membela kebenaran atau membela kezaliman? Hati-hati Tuhan-Tuhan. Dan ini yang terakhir, yang ada relevan tadi. Harta benda. Ada 2 soalan. Dari mana engkau mendapatkannya? Dan macam mana engkau menggunakan? Jadi input dan output akan disoal. Dari mana mendapatkan itu akan disoal. Lepas itu digunakan untuk apa? Maka dari jumhur berpendapat harta terbagi menjadi 4. Harta yang pertama, yang inputnya halal, outputnya halal. Ini the best. First class. Taniah pada Tuan dan Pandato, Datin, Tan Sri dan sebagainya. Kalau cari ya halal, munah halal. Itu 1. Kedua, ada harta benda yang inputnya halal. Tapi maaf, menggunakannya haram. Mencari dengan kerja kerajaan, kerja swasta, kerja sendiri, bagus. Halal, tapi sayang digunakan untuk judi, digunakan untuk rasuah, digunakan untuk menipu orang, digunakan untuk memprovokasi dan sebagainya lah. Yang ketiga, inputnya pula haram, outputnya halal. Oh, ini luar biasa. Penipu yang luar biasa. Pemain sinetron yang dapat award banyak itu. Mencarinya dengan rasuah, dengan menipu, dengan berbohong, dengan maling. Dengan cara yang tidak halal. Tapi dia pandai menggunakannya dengan cara yang halal. Yaitu dengan membantu masjid, membantu surau, membantu madrasah, membantu yatim piatu. Masya Allah.
Luar biasa penipuannya. Dan yang terakhir, yang paling bahaya, input haram, output juga haram. Oleh itu Tuhan, berhati-hatilah ya. Hati-hatilah menggunakan tanggung jawab kita di dunia ini. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, wa yahibbunal iyal wa yansawna al-khur. Dia cinta dengan istri-istrinya, keluarganya, dan lupa daripada bidadari. Tengok aja orang yang kebetulan diberikan rezeki lebih oleh Allah Ta'ala. Birthday istri saja, Rolls Royce, Lamborghini, Cadillac, paling tidak Alphard, Banglo, dan sebagainya. Subhanallah. Anniversary saja, pasti melancong mana-mana dunia dan sebagainya. Subhanallah, luar biasa. Tanya, syabas kita ikut bahagia, ikut mendoakan begitu. Tapi ingat, hati-hati. Kalau mengeluarkan juta ringgit itu, tapi lupa bidadari. Yang bidadari itu tahun sekarang dicontohkan, ya namanya bidadari, cerita dari Al-Quran. Subhanallah. Kecantikannya aja rembulan atau matahari bisa redup, teman-teman sekalian. Ini luar biasa. Tapi mencari seseorang yang kadang-kadang apa yang kita cintai mereka tidak mencintai. Tapi itulah yang berlaku kepada masyarakat kita. Tidak salah menyayangi istri, menyayangi keluarga. Bahkan Rasulullah SAW begitu sayang dengan para istrinya, dengan putra-putrinya. Namun tidak melebihi lah. Sehingga sanggup melakukan apa-apa saja demi istrinya. Subhanallah. Dan yang terakhir Tuhan sekalian, yang kelima, wa yuhibbuna an-nafsa wa insanallah. Cinta pada diri sendiri, cinta pribadi, cinta diri, dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak segan silu kalau dirinya sebagai orang populer, orang kaya, orang yang glamour, orang yang keturun saja daripada kendaraannya dihamparkan permaidani. Dan tidak segan silu mengatakan, you tak tahu siapa I kah? Lu tak tahu siapa gue kah? Enta tak tahu siapa anak. Dikritik sedikit saja, melenting. Dan mengatakan, apa level you? Untuk mengkritik I ini, apa level you? Subhanallah. Pada satu ketika, atau perujuk di kitab Al-Hikam yang satu pelang ngaji itu, ada seorang yang ulama, sudah peringkat ulama, sedang sujud, tahu-tahu terpijak. Orang tidak sengaja memijak. Dia bersumpah atas nama Allah. Wallahi demi Allah, kamu tidak akan dimaafkan oleh Allah Ta'ala menginjak saya. Melihat begini, Allah SWT mengutus pada nabinya sebelum beritahu pada orang ini. Justru Allah SWT tidak memaafkan pada dia. Dan memaafkan pada menginjak tadi. Kenapa? Karena dia menggunakan atas namaku. Demi Allah, tidak akan memaafkan. Kenapa? Aku hanya disifati satu sifat saja. Tidak memaafkan, bahkan aku maha pengampun, maha penerima taubat kepada siapapun hamba yang mau dapat. Bahkan hadis qudsi menyebutkan, Allah membuka kedua tangannya atau rahmatnya setiap pagi dan setiap petang, siang dan malam. Di siang contohnya mulai 6 pagi tadi sampai 6 petang. Siapa yang banyak melakukan dosa, datang kepadaku, minta ampunlah kepadaku. Bagi orang berbuat dosa di malam hari. Begitu juga nanti jam 6 petang sampai 6 pagi besok, Allah membentangkan rahmatnya, memanggil orang berdosa di siang hari. Siapa yang mau datang untuk minta ampun dan maaf? Ini pada Allah. Tapi kenapa Tuhan? Punya kuasa sedikit saja, terlalu sombong, menghukum orang sewenang-wenangnya, seolah paling sempurna, paling pintar, paling alim, paling hebat, dan sebagainya. Hati-hati Tuhan sekalian. Jangan lupa, jangan membanggakan diri, jangan juga merasa suka jas orang. Dan Allah SWT maha segala-galanya. Oleh itu jangan lupakan Allah. Akhir hadis ini, Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyebutkan, hum minni bura'un.
wa ana bari' minhum. Mereka bebas dariku dan aku bebas daripadanya. Istilahku tanah tanggung jawab. Itu bukan umatku. Subhanallah, Tuhan. Tolong Tuhan ya. Setiap kita melakukan suatu perkara pasti ada salah. Itu pasti. Nobody's perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Siapapun kita pasti ada salah dan lupa. Itu wajar sekali. Oleh karena itu saya sarankan pada Tuhan sekalian, lakukan sesuatu yang wajar-wajar sajalah hidup ini. Karena kita dibatasi. Kita tidak pernah abadi. Kita akan jatuh. Tatkala kita naik, jangan terlalu sombong. Tatkala jatuh dan kita terperuk di belakang, jangan terlalu kecewa. Karena itu semuanya adalah hak mutlak Allah SWT. Allah memenuhi segala-galanya. Maka dari itu, silakan mencintai yang 5 tadi, tapi jangan lupakan yang 5. Jadi tuan-tuan sekalian, mari kita muhasabah, kita introspeksi, mawas diri, melihat diri kita. Setidak-tidaknya saya sarankan pada diri saya juga Tuan dan Puan, setiap kita akan tidur nanti, kalau sempat kita sholat sunnah. Kalau tidak sempat kita berwudulah. Dan kemudian kita merenung, melihat dari bangun tidur sampai akan tidur ini, banyak yang mana amalan kita. Banyak yang baik atau banyak yang tidak baik. Kalau banyak yang baik, ayo kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kalau banyak yang tidak baik, kita minta ampun kepada Allah taala. Dengan bahasa yang sangat sederhana saja. Ini contoh saja, Tuhan boleh modify sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasihlah ya Allah karena telah memberi kehidupan kami seharian ini. Tentunya banyak amal soleh telah saya lakukan ya Allah, dari bangun tidur sampai akan tidur itu. Mohon diterima ya Allah. Tetapi kalau ternyata banyak yang tidak benar, banyak yang salah, mohon dimaafkan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, seandainya seharian ini terdapat pandangan saya 1, pendengaran saya 2, ucapan saya 3, pikiran saya 4, tingkah laku saya 5, hati dan jiwa saya 6, serta akidah saya 7 terkeluar dari ajaranmu ya Allah. Baik itu saya sengaja maupun saya tidak sengaja, saya sedari atau saya tidak sedari, saya hanya mampu mohon ampun dan maaf kepadamu ya Allah. Oleh ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya, dosa-dosa kedua ibu bapak saya, dosa-dosa keluarga saya, dosa-dosa muslim-muslimat mukmin saya yang turun dunia, baik masih hidup atau tak meninggal dunia. Dan ya Allah, kekalkan lisan saya, hidup dan menjelang mati saya, untuk selalu menyebut kalimat thayyibah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tuan-tuan dan sekalian, itulah ya, sekelumit atau sedikit saja peringatan pada malam hari ini. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kesilapan. Dan teruskan kita terus mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Setiap kita ada masalah, jangan pernah bingung. Allah ada. Selagi Allah masih ada, selagi tuan-tuan masih menyebut nama Allah Ta'ala, mendekatkan kepada Allah, insya Allah, Allah sendiri sudah berjanji. Ini hadis kursi. Siapa yang mendekat kepadaku, ini artinya lebih kurang, siapa mendekat kepadaku 1 jengkal, aku akan datang 1 hasta. Siapa mendekat kepadaku 1 hasta, aku datang 1 depa. Siapa datang dengan berjalan, aku datang berlari. Maknanya apa? Maknanya ketika kita punya masalah sekecil apapun, apalagi masalah besar, terus datang kepada Allah. Bicaralah dengan Allah. Mengadulah kepada Allah. Terutama di 2/3 malam. Atau 1/3 malam. Karena waktu itu Allah hadir ke dunia. Hadir ke langit dunia. Bukan saja memantau atau melihat kita, tapi menawarkan 3 perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Pertama, hai hambaku, siapa yang minta, aku akan beri. Siapa minta ampun, aku ampunkan. Siapa ada hajat, aku akan kabulkan. Aku akan, oleh itu Tuhan, dekatkan pada Allah. Berbicaralah dengan Allah. Menangislah, tunjukkan kepada Allah di 2/3 malam. Insya Allah. Itu aja Tuhan sekalian.
Terima kasih. Mari kita berdoa. Semoga pertemuan kita ini walaupun secara virtual diterima oleh Allah Ta'ala dan kita dijadikan hamba yang soleh dan solehah. Anak-anak yang putra-putri yang berguna bagi agama Nusa Bangsa Darah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan solehan maqbula wa rizqan halal masantaba. Allah bantakhilna mutqala sidikin wa akhrijna mukhlasa sidikin wa ja'alana musultana nasira birahmatir rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.